Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini saya mau sharing pengalaman ya, bahwasanya buat teman-teman semuanya yang masih pemula, jangan sampai kalian itu meminjamkan work permit kepada teman, bahkan saudara sendiri. Oke? Karena apa? Nah, buat teman-teman semuanya yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Oke teman-teman, di sini ya buat pemula nih khususnya yang belum tahu sebenarnya work permit itu gunanya untuk apa? Apakah sangat penting sekali? Ya, work permit itu sangat penting. Kalau di Indonesia kita bisa dikatakan KTP ya, dan itu sangat-sangat penting. Itu ibaratnya adalah nyawa kita ya. Kalau kita sudah ngasih nyawa kita pada orang lain, kita nggak bisa nggak ada yang menanggung. Maksudnya bisa juga ya work permit yang kita pinjamkan sama temen ataupun sama saudara kita itu disalahgunakan untuk misalkan nih meminjam rentenir, uang yang sangat berbunga ya, dan bunganya itu bisa mematikan kita. Itu kalau di Singapura ini namanya alung teman-teman ya, meminjam uang dengan bunga yang sangat besar sekali ya, seperti itu sangat berbahaya. Dan dulu saya sudah pernah bikinkan videonya ya, bahwasanya teman saya satu blok tuh teman-teman ya, karena kepepet lah ya, kepepet, orang tuanya kan sakit, dan mbaknya ini adalah anak yang paling besar sendiri di keluarga ini. Jadi mbaknya ini kan waktu itu pinjam uang sama majikan tapi nggak dikasih. Nah setelah itu kan nggak ada jalan lain selain harus pinjam uang sama rentenir. Akhirnya apa yang terjadi, setiap bulannya itu ya harus ngasih bunga. Dan mbaknya ini karena nggak bisa ngasih bunga, dapat surat ya dari yang namanya rentenir ataupun orang yang meminjamkan kepada mbaknya. Akhirnya mbaknya ini ketahuan sama majikan, dan majikan marah-marah. Akhirnya apa? Sang majikan langsung memulangkan mbaknya ini, dan majikan juga sudah membuat laporan ke embassy seperti itu. Jadi di sini saya sarankan buat teman-teman yang masih pemula, jangan sampai kalian itu gampang percaya ya dengan mungkin itu teman satu blok, mungkin yang sudah baik sekali dengan kalian, mungkin kalian nganggapnya seperti sudah saya anggap seperti saudara kita di perantauan, nasibnya kita sama, kasihan banget harus dipinjemin work permit kayak gitu biar apa kayak gitu kan. Tapi jangan sampai kalian dengan semudah itu mempercayai ya teman-teman. Itu yang namanya work permit ya, itu ibaratkan jantung ataupun kehidupan ataupun nyawa kita. Nanti kalau ada apa-apa ya, misalkan disalahgunakan ya, seperti halnya teman saya, kalian nggak akan bisa bekerja lagi di Singapura, dan kalian harus menunggu dengan waktu yang sangat lama, mungkin 2 tahun ataupun 3 tahun ya, seperti itu. Misalkan nih work permit kalian dipinjam teman dan disalahgunakan untuk meminjam yang namanya pinjaman rentenir, dan kalian nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba ada surat datang ke rumah kalian ya, surat tagihan untuk kalian bahwasanya harus membayar hutang setiap bulannya. Itu yang bisa benar-benar ya membahayakan kalian sendiri, yang bisa mematikan kehidupan kita teman-teman. Nah untuk itu di sini ya pokoknya pegang ya, simpan baik-baik work permit kita, jangan sampai dipinjamkan sama siapapun, hati-hati ya. Terus buat teman-teman misalkan kalian ada liburan kayak gitu, misalkan nih ada teman mbak pinjam work permitnya untuk kirim uang, jangan dikasih ya, jangan dilepaskan. Oke? Jangan sampai percaya dengan omongan siapapun. Itu yang namanya work permit itu sangat penting teman-teman ya. Nggak bisa kita langsung dengan mudah terus ngeluarin work permit kita kayak gitu. Jangan ya. Nanti takutnya kalau ada apa-apa yang disalahkan tuh kita kayak gitu. Ibaratnya kita itu nggak ngerti apa-apa kok kita yang harus menanggung resikonya. Apakah kalian sanggup? Sudah pasti nggak sanggup kan? Di sini kan kita semua yang bekerja di sini, kita kan benar-benar yang namanya berada di
tempat yang sangat yang nggak bisa dikatakan bahagia. Oke, karena kita di sini itu sebenarnya teman-teman, kalau kita sudah berada di rumah majikan, kita itu benar-benar yang harus fokus dalam bekerja, ya. Karena di sini yang saya alami sendiri teman-teman, ya. Kalau di luar kita itu bisa ketemu dengan teman happy itu alhamdulillah. Karena apa? Bisa merefreshkan pikiran kita. Mungkin karena kita tertekan dengan pekerjaan. Ya, misalkan nih yang majikannya saya nyebutkan ya majikannya orang India. Kan di situ kan kita harus berpikir masaknya itu ribet banget. Dari sana pasti kalian bakalan ngeluh lah ya, ngeluh. Sudah pasti ngeluh, ya Allah, setiap masak itu harus buka buku. Karena apa? Bahan-bahannya terlalu banyak dan susah banget untuk dihafal. Lain ceritanya kalau kalian bekerja dengan majikan Chinese, itu gampang banget, bumbunya juga simple ya. Pokoknya sangat-sangat berbeda lah ya, seperti itu. Ini adalah pengalaman yang saya lewati teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang masih pemula, Mbak, sebenarnya saya itu kepengen banget kerja di Singapura, tapi sebaiknya saya itu mengambil majikan apa? Untuk pemula ya, kalian sebaiknya ngambil majikan Chinese atau Melayu ya, karena di situ cara masaknya, terus bahasanya kayak gitu kan, nanti pasti kalian bisa memahami dengan mudah. Tapi kalau dengan majikan India untuk pemula ini benar-benar yang namanya bisa ngasih ke kalian tuh beban apa? Masak ya. Dari segi masaknya itu bahan-bahan yang digunakan tuh sangat berbeda dengan di negara kita teman-teman ya. Benar sekali. Yang saya alami 4 tahun itu benar-benar saya itu harus setiap hari buka buku ya, nggak bisa dihafalkan. Kalau kita misalkan nih mau masak apa kayak gitu yang disuruhkan dengan majikan ya, terus kita itu cuman berpikiran bumbunya ini aja dikasih ini, pasti nanti majikan tahu kok rasanya beda, apa kamu nggak ngikut resepi yang saya kasihkan. Nah kayak gitu nanti iya kalau majikannya baik sabar, tapi kalau majikannya itu misalkan keras kepala, pokoknya nggak mau tahu kayak gitu, pasti kalian setiap hari nangis, terus kalian merasa nggak betah, nggak nyaman, terus kalian minta transfer. Nah untuk itu buat yang masih pemula, kalian sebaiknya ya mengambil majikan Melayu ataupun Chinese. Itu kalau menurut saya pribadi seperti itu. Di sini untuk soal kewajiban kita sebagai orang muslim ya, apakah boleh menjalankan sholat 5 waktu atau enggaknya ya, kayak gitu. Kalian di saat interview tolong tanyakan, oke? Tolong ditanyakan di saat interview, oke? Karena apa teman-teman ya, dari setiap majikan itu nggak ada yang sama, oke? Jadi kita di sini tuh nggak boleh membandingkan antara majikan mbaknya si A, mbak ini si B, mbak ini si C, nggak bisa dibandingkan ya. Kita nggak bisa menyamakan. Yang namanya orang, setiap orang sudah pasti berbeda, nggak ada yang sama, oke? Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian punya unek-unek apa aja di dalam hati kalian kayak gitu, tolong ceritakan atau tanyakan di saat kalian interview. Dan di sini buat teman-teman semuanya, di saat interview itu yang sangat penting, yang wajib kalian tanyakan itu adalah soal HP. Karena apa? Kalian yang sudah dari Indonesia ke Singapura ya, mungkin yang pertama kali, sudah pasti teman-teman, keluarga kalian yang ada di Indonesia itu mengharapkan kabar. Misalkan, bojoku sudah sampai di Singapura ya. Misalkan anakku sudah sampai di Singapura tapi belum ada kabar. Nah, sudah pasti keluarga yang ada di Indonesia ya sangat mengharapkan kabar dari kita. Untuk itu tanyakan pada sang majikan di saat interview kapan bisa pegang HP, apakah setelah jam istirahat atau anytime, maksudnya di saat di sela-sela waktu yang benar-benar nggak sibuk, jadi kita bisa menghubungi keluarga atau bagaimana ya. Karena di sini itu yang namanya kita bisa pegang HP atau enggak itu tergantung dari majikan juga, tergantung dari nasib kita. Ada juga yang di sini tuh kadang dikasih HP-nya cuman seminggu sekali. Tapi teman-teman di sini wajib kalian ketahui ya, bahwasanya untuk teman-teman pemula yang baru pertama kali datang ke Singapura ini wajib
yang namanya dapat liburan. Misalkan kalian nggak dikasih libur, kalian bisa telepon ke Embassy Indonesia ataupun ke MOM ya, karena di sini sudah keluar yang namanya peraturan baru untuk TKW yang mau bekerja ke Singapura wajib libur meskipun hanya sebulan sekali. Oke. So di sini semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Misalkan nih saya di sini punya tutur kata yang salah, saya minta maaf ya, dan saya juga selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari rezeki di negeri orang. Semoga dipertemukan dengan majikan yang baik ya. Semoga kalian semua merasa betah nyaman di rumah majikan dan bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun ya. Kalian harus mempertahankan rekod teman-teman ya. Karena kalau kalian sering-sering transfer, sering-sering pindah majikan, rekod gak bakalan bagus dan bisa mempengaruhi gaji. Oke. So untuk itu buat teman-teman semuanya pokoknya tetap semangat dan ingatlah bahwa kita semua ini kerja ke luar negeri sudah pasti ingin merubah nasib, ingin menjadi orang yang sukses. Oke, so saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.